Shalom, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik setiap saat. Alkitab berkata, God is love, Allah adalah kasih, dan karena itu Dia mewujudkan kasihnya itu dengan menunjukkan, membuat hal-hal yang baik dalam hidup kita. God is good all the time. All the time God is good, dan karena itu Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Menyadari waktu Tuhan, menyadari cara kerjanya akan membuat kita mengalami hal ini, bahwa He makes all things beautiful in its time. Kita nyanyikan dulu satu lagu, ya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu menolong kita untuk memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita.
Ya, tidak cukup hanya membaca atau menghafal atau mendengar, ya, memperkatakannya, tapi ada satu sisi merenungkan. Kalau di Mazmur 1 dikatakan orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata merenungkan itu dalam bahasa aslinya ada arti meditasi, ya, meditate dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan seperti itu. Lalu ada berkomat kamit, ya, mengucapkan. Jadi seperti seekor sapi yang habis makan rumput, kemudian setelah dia kunyah rumput itu di mulutnya, dia telan. Setelah beberapa saat dia keluarkan lagi untuk dia kunyah lagi. Itu sapi yang dikatakan memamah biak. Nah, merenungkan firman Tuhan seperti itu. Kita baca mungkin di pagi hari, ya, kita renungkan, lalu kita selesai dan kita melakukan bagian kita mungkin dalam pekerjaan atau sekolah, kuliah. Tapi nanti di tengah jalan tiba-tiba kita ingat lagi firman itu, kita renungkan lagi. Seperti sapi yang memamah biak itu, ya, dia habis makan, dia kunyah, dia telan, dia keluarkan lagi untuk dia kunyah lagi, lalu dia telan lagi. Seperti itu merenungkan firman Tuhan. Dan waktu kita merenungkan firman Tuhan, itu membuat kita mengerti kehendaknya, dan Roh Kudus akan menolong kita. Dia akan bicara kepada kita. Dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan mengingatkan akan apa yang telah Yesus katakan. Jadi kita pernah dengar khotbah di mana, kita pernah baca atau lihat YouTube, dan pada satu titik tertentu Roh Kudus mengingatkan. Dan pada saat dia ingatkan itu, sebenarnya sedang terjadi komunikasi. Tuhan sedang bicara kepada kita. Dan itu bisa menjadi rema. Rema itu menimbulkan iman. Dengan cara seperti itu kita sebenarnya sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Kita meminta tuntunan Dia. Dan itu adalah ekspresi daripada kasih kita kepada Dia. Ketika kita katakan kita mengasihi Tuhan, maka bentuk praktisnya adalah kita renungkan firman-Nya untuk tahu kehendaknya. Belakangan ini, ya, di zaman semua serba cepat, ya, di zaman milenial seperti sekarang, banyak sekali firman Tuhan yang dibuat dalam ringkas, ya, 1 menit, dan itu bagus sekali, ya. Kadang-kadang di-cut suatu khotbah hamba Tuhan, dipotong-potong, kemudian dibuat jadi 1 menit, dan itu diputar, dikirim ke banyak orang. Dan itu sangat bagus, ya. Tapi jangan lupa bahwa itu baru awal. Untuk kita bisa menikmati firman itu menjadi daging, menjadi bagian kita, mengubah cara berpikir kita, dan mendapatkan rema dari Tuhan, menimbulkan iman, maka firman itu perlu direnungkan, dan itu butuh waktu. Kita akan lihat lagi dari Ishak, ya. Selama beberapa hari kita belajar dari Ishak di Kejadian 22. Dan sebenarnya ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari kehidupan Ishak di sini. Tapi khususnya Kejadian 22 ayat 12 sampai dengan 14. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Tentunya banyak orang, ya, kalau nggak saya katakan semuanya, tentu ingin, ya, menjadi kaya dalam arti tidak ada halangan dalam finansial untuk setiap hal yang akan dia lakukan, ya. Untuk melayani juga finansial itu bukan halangan. Untuk sekolah, untuk jalan-jalan, finansial itu bukan menjadi halangan. Walaupun bagi sebagian orang seringkali batasan finansial itu menjadi pagar untuk dia itu tidak keluar dari daerah yang Tuhan tetapkan bagi dia, ya. Kadang-kadang itu menjadi cara yang dipakai. Kalau Tuhan kehendaki saya akan punya ini, ya. Kalau saya nggak punya ini berarti saya tidak dikehendaki Tuhan untuk melakukan hal itu. Ya, bisa juga seperti itu, tapi di sisi lain nggak juga seperti itu, ya. Kalau kita baca di Alkitab, ya, Tuhan pakai berbagai macam golongan orang. Bahkan untuk menurunkan mayat Yesus, ya, dari salib, Tuhan pakai
salah seorang muridnya yang dikenal sebagai anggota majelis besar, lalu dikatakan orang yang sangat dihormati, lalu dikatakan dia orang kaya. Jadi dia punya power untuk ngomong sama Pontius Pilatus ya, untuk ngomong sama Pilatus minta mayat Yesus. Yang lain gak ada yang berani ya. Petrus lari menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, terus Yohanes walaupun ada di salib, di dekat salib Yesus waktu Yesus disalibkan, tapi dalam hal ini Tuhan gak pakai dia ya. Yang dipakai itu Yusuf dari Arimatea, dan dikatakan Yusuf Arimatea itu adalah seorang murid Tuhan, seorang anggota majelis besar, seorang yang sangat dihormati, dan seorang yang kaya ya. Jadi kalau memang Alkitab menunjukkan hal seperti itu, kenapa kita mesti menolaknya ya? Kenapa kita alergi untuk menjadi kaya? Abraham itu kaya luar biasa, tapi ingat, bukan tujuan kita, bukan tujuan akhir, bukan untuk mengejar kekayaan. Tapi dengan kita belajar firman Tuhan, kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu memang mau memberkati kita, dan mau kita bisa menikmati apa yang Dia sediakan bagi semua orang percaya. Nah, kita belajar bahwa Ishak ini menabur ya di satu lokasi, dan lokasi itu lokasi yang relatif sama dengan penduduk asli di mana dia ada saat itu, di Gerar. Dia menabur di tanah yang sama, dia mengalami musim yang sama, dia mengalami suasana yang sama, dan kemungkinan besar benihnya juga sama. Tapi bedanya waktu dia menabur dalam tahun yang sama itu dia menuai 100 kali lipat. Kenapa? Karena ia diberkati Tuhan. Dia perlu menabur, tapi dia perlu berkat Tuhan. Dia perlu berkat Tuhan, tapi dia juga perlu menabur. Nah, kita belajar bahwa Ishak ini adalah anak perjanjian. Jadi kita juga di perjanjian baru, kita juga menyadari bahwa kita juga anak orang-orang yang memiliki janji dengan Tuhan. Kita menjadi anak-anak Allah karena kita percaya pada Yesus. Dan karena itu kita disebut juga sebagai keturunan Abraham. Jadi kita perlu sadar bahwa ada perjanjian antara Tuhan dengan kita, dan kita perlu belajar dan hidup di dalamnya. Nah, tapi Ishak itu tidak hanya dia menabur dan dia diberkati Tuhan karena dia anak perjanjian, tapi ada hal lain lagi yang bisa kita pelajari, yaitu satu prinsip keintiman. Dan kita bisa baca ini di Kejadian pasal 26 ya, mulai ayat 1 sampai dengan ayat 5 ya. Jadi ini konteksnya semua di Kejadian pasal 26 ya. Kita baca ayat 1 nih. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Sampai di situ dulu ya. Kalau dikatakan Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, artinya Ishak ini punya komunikasi dengan Tuhan. Ishak ini punya hubungan dengan Tuhan. Ishak ini punya persekutuan dengan Tuhan. Lalu dikatakan lebih lanjut, Tuhan bilang begini, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jadi ada perintah yang jelas yang Tuhan berikan kepada Ishak. Lalu Tuhan bilang di ayat 3 ya, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ya. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu di seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Dari ayat-ayat ini kita bisa belajar bahwa Ishak ini seorang yang intim dengan Tuhan ya. Jadi dia tidak hanya melakukan aktivitas agama, tapi dia mendengar Tuhan bicara. Dia mendapat vision. Tuhan menampakkan diri kepada dia, dan Tuhan berikan instruksi yang jelas sekali. Dan Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir. Kalau kita baca kisah Abraham, dia pergi ke Mesir tanpa tuntunan Tuhan. Tidak ada firman yang Abraham tangkap
untuk dia pergi ke Mesir. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari di situ ya. Dan gara-gara dia ke Mesir, dia punya masalah karena istrinya cantik. Istrinya mau diambil menjadi permaisuri, menjadi istri oleh Firaun, dan karena itu dia takut dan dia ngajarin istrinya bohong dan dia juga berbohong. Ya, sebenarnya bohongnya sebagian karena dia bilang bahwa ini Sarah ini adikku, ini saudaraku. Memang betul juga itu saudaranya, tapi yang dia nggak katakan bahwa ini adalah istriku. Dan gara-gara itu Sarah itu diambil untuk menjadi istri oleh Firaun. Ya, tapi Tuhan tolong Abraham dan Abraham keluar dari Mesir dengan banyak harta, termasuk dia bawa Hagar. Yang kemudian setelah bertahun-tahun itu jadi satu masalah karena timbul ide dari Sarah untuk Abraham kawin dengan Hagar dan lahirlah Ismail. Sebenarnya kalau Abraham tidak nyangkut di Mesir itu nggak terjadi. Kenapa Abraham nyangkut di Mesir? Karena waktu itu udah kelaparan. Dan kita tidak melihat Abraham berdoa mencari tuntunan Tuhan, tapi langsung dia putuskan pergi ke Mesir. Dan kalau kita baca lebih lanjut ya, itu memang satu masalah. Tapi Tuhan menolong Abraham keluar dari masalah itu. Di sini kita membaca di Kejadian 26 ayat 2 bahwa Tuhan berfirman jelas sekali kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir. Dan Tuhan bilang, tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Jadi karena Tuhan yang memerintahkan kepada Ishak dan dia nurut, makanya dia diberkati. Dia tidak hanya anak perjanjian, tapi dia punya keintiman dengan Tuhan. Dia mengerti yang dia lakukan itu karena Tuhan menyuruh dia melakukannya. Orang-orang Filistin yang ada di sana menabur juga di tanah yang sama, mengalami musim yang sama, cuaca yang sama. Tapi bedanya mereka hanya melakukan aktivitas menabur seperti yang Ishak lakukan. Tapi yang Ishak lakukan pekerjaannya sama, tindakannya sama, tapi dia diberkati Tuhan. Makanya hasilnya beda. Ini prinsip yang sama dalam pelayanan. Kalau kita misalnya memulai satu pelayanan, ada satu hal kita mau buat ya, entah itu rekaman, entah itu penampilan, performance ya. Lalu kita berdoa dan kita mencari tuntunan Tuhan. Dan itu sangat penting sekali. Lalu hasilnya luar biasa. Kenapa? Karena itu tuntunan Tuhan buat kita lakukan. Dan kita lakukan dengan setia. Tapi kemudian ada orang lain mungkin yang melihat, wah saya mau buat gitu juga. Saya mau buat panggung yang lebih bagus, lebih besar, musiknya lebih keren, lebih banyak. Dan mungkin melakukan aktivitas yang sama. Tapi hasilnya beda. Mungkin secara kasat mata, terlihat oleh mata kelihatannya sama. Tapi dampak rohaninya berbeda. Ya. Kenapa? Karena yang satu melakukan dalam tuntunan Tuhan, yang satu lagi cuma copy paste, meniru saja. Melakukan aktivitas yang sama tapi tanpa tuntunan Tuhan dan tanpa berkat Tuhan. Dalam kurun waktu tertentu nampaknya bisa kelihatan sama, kecuali orang-orang yang peka akan tahu ya, bahwa yang ini dalam tuntunan Tuhan, yang ini bukan. Tapi dalam jangka panjang itu akan terlihat. Itu sebabnya dikatakan di Mazmur 127, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kita mungkin punya uang, kita bisa bangun satu pelayanan. Semuanya tersedia. Tapi pertanyaan mendasarnya adalah, apakah kita tahu bahwa Tuhan menuntun kita melakukan hal itu? Ishak, dia mengerti Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir. Mesir itu lambang dunia. Tapi spesifik Tuhan bilang jangan pergi ke sana, tinggal di sini. Walaupun ada kelaparan, tinggal di sini sebagai orang asing. Aku akan menyertai engkau dan akan memberkati engkau. Dan itu lebih dari cukup. Satu ketika saya pernah ikut satu kelas training ya, mengajarkan bagaimana berkhotbah. Badan satu khotbah itu seperti apa, pendahuluan, kemudian isi, lalu penutup dan tantangan.
kami di-train ya, dilatih bagaimana bisa khotbah kalau dikasih waktu 30 menit, 20 menit, bahkan 5 menit bagaimana bisa berkhotbah. Lalu ada satu yang bertanya ya, Pak, tapi kenapa hamba Tuhan itu Pak? Ya disebut satu nama. Ini khotbahnya nggak ngikutin kayak yang kita pelajari Pak ya. Dia khotbah mungkin tidak terstruktur, tapi kok dia dipakai Tuhan luar biasa. Lalu trainernya ini, instrukturnya bilang begini, oh kalau dia mah senyum saja orang sudah diberkati. Ya. Artinya memang hamba Tuhan ini bergerak dalam tuntunan Tuhan. Hal-hal besar terutama yang mau dia buat, dia akan doa, dia pastikan bahwa Tuhan menuntun dia. Sehingga apa yang dia lakukan itu, walaupun dia cuma senyum, walaupun dia cuma nyanyi satu lagu, orang diberkati. Tentu hal yang baik ya, kita perlu latihan, kita perlu membuat rekaman dengan baik, dengan alat musik yang selengkap mungkin. Tapi di atas segalanya, itu ada yang namanya anointing, yang namanya pengurapan, itu berkat Tuhan. Dan itu terjadi kalau kita ikut dia, tuntunan dia. Perlu keintiman. Dan keintiman itu mendengar suara Tuhan kemudian diwujudkan lewat ketaatan. Karena kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya, kita akan melihat bahwa Ishak ini taat. Dan dia tinggal di Gerar karena Tuhan bilang seperti itu. Jadi keintiman tanpa ketaatan itu awalnya mungkin kita mendengar suara Tuhan. Tapi kalau kita nggak lakukan, maka kita menjadi kurang intim. Dan akhirnya kita nggak intim lagi dan nggak dengar lagi suara dia. Kalaupun kita pelayanan, aktivitas yang kita lakukan itu cuma suatu kegiatan saja ya. Entah kita digaji karena kita full timer ya, tapi kita bukan lakukan itu sebagai suatu ekspresi kasih kepada Tuhan, tuntunan Tuhan yang kita lakukan. Jadi diperlukan keintiman dan ketaatan. Di Perjanjian Lama, di Kejadian 5 ayat 22 sampai 24, ada orang namanya Henok ya. Dan Henok ini adalah orang yang berjalan bersama Tuhan. Kejadian 5 ayat 22 sampai 24, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, bahasa Inggrisnya itu walk with God ya, berjalan bersama Tuhan. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ini ayat yang buat saya sangat memberkati ya, sangat luar biasa. Kenapa? Karena Henok ini adalah keturunan ketujuh ya dari Adam. Sejak Adam, kemudian Adam punya anak ya, ada Kain Habel, lalu ada Set, dan terus kalau kita lihat keturunannya itu mereka semua walaupun usianya sangat panjang, 900 tahun sekian ya, mereka meninggal, mereka mencapai umur yang sangat panjang, tapi tidak ada orang yang dikatakan berjalan bersama Tuhan atau bergaul dengan Tuhan sedemikian rupa sehingga akhirnya orang ini tidak mengalami kematian tapi mengalami rapture, diangkat oleh Tuhan hidup-hidup. Ini artinya Tuhan itu membuat dispensasi untuk Henok. Karena waktu dia mendapati bahwa Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa, melanggar firman Tuhan, Tuhan berkata bahwa manusia akan kembali menjadi debu ya, karena awalnya debu. Jadi semua manusia mengalami kematian. Tapi Henok adalah orang pertama di Alkitab yang tercatat tidak mengalami kematian, tapi diangkat hidup-hidup. Jadi dengan kata lain ada dispensasi bagi Henok. Nah, ini hal yang luar biasa ya. Kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan ya dalam keintiman, kita akan melihat ada banyak favor Tuhan berikan. Sehingga kita akan melihat bahwa kita itu menjadi seperti istimewa. Ya, menjadi orang yang spesial seperti Henok. Dan perlu kita ingat baik-baik bahwa kita tidak bisa menipu atau mengakali Tuhan. Nggak bisa, karena dia Tuhan. Jadi kalau kita
mengatakan kita intim, tapi sebenarnya kita pura-pura, orang lain melihat seperti itu. Nah, Tuhan gak bisa dibuat seperti itu. Ya, akan kelihatan. Tapi kalau kita punya hati yang tulus, kita tidak sempurna, tapi kita mau bergaul dengan Dia, itu nanti akan terlihat. Kalaupun gak terlihat orang lain, kita menikmati itu sebagai orang-orang yang punya hubungan spesial dengan Tuhan, orang-orang yang dibedakan dengan orang lain. Nah, perhatikan ayat 22 dari Kejadian 5 ini, ketika Henokh hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun lagi, ya, setelah dia punya anak Metusala, dia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Artinya dia hidup normal dengan istrinya selama 300 tahun, dan selama 300 tahun itu dia punya anak laki-laki, anak perempuan, tapi dia toh bisa tetap bergaul dengan Tuhan. Jadi gak harus hidup membujang kalau mau bergaul dengan Tuhan, kecuali ada tuntunan seperti itu. Alkitab menunjukkan Henokh ini hidup normal dengan istrinya, dengan keluarganya, tapi toh dia bisa bergaul dengan Tuhan. Dia punya anak Metusala, ya, Metusala ini orang yang usianya paling panjang yang ada di muka bumi ini, ya. Selanjutnya kita lihat Kejadian 6 ayat 9, ya. Ada orang lain yang bergaul dengan Tuhan juga, namanya Nuh, ya. Jadi ada 2 orang yang tercatat di Alkitab, dalam bahasa Alkitab ini bergaul dengan Allah atau walk with God, ya, walking with God, berjalan bersama Tuhan. Dikatakan di sini bahwa inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah, ya. Kadang-kadang kita berpikir ada beberapa hal yang Nuh lakukan. Dia orang benar, dia tidak bercela, baru dia hidup bergaul dengan Allah. Padahal sebenarnya kalau kita baca, ya, sebenarnya Nuh itu menjadi orang benar dan dia tidak bercela di antara orang-orang sezamannya itu, karena dia itu hidup bergaul dengan Tuhan, ya. Dia itu membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga Tuhan kasih tahu bagaimana hidup yang benar itu, bagaimana supaya hidup tidak bercela di antara lingkunganmu. Jadi itu bukan tambahan karena dia bergaul dengan Tuhan, kemudian dia mesti benar, dia mesti tidak bercela, baru dia berkenan di hadapan Tuhan. Enggak seperti itu. Poinnya itu bergaul dengan Tuhan. Dan waktu bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan yang membuat Nuh itu menjadi orang yang benar dan yang tidak bercela, ya, di antara orang-orang sezamannya. Jadi ini poinnya mengenai keintiman, dan kita bisa semua melakukan hal itu, ya. Sekarang bagaimana di Perjanjian Baru? Bagaimana yang disebut dengan bergaul dengan Allah? Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 18. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, ya. Nah, kalau kita kembali kepada lagu yang kita nyanyikan tadi, ya, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang dan ku lakukan. Juga di Yohanes 14 ayat 21 dikatakan bahwa barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi ekspresi kita untuk mengasihi Tuhan paling awal itu, tindakan praktisnya adalah membaca, merenungkan firman-Nya. Tidak hanya membaca tapi merenungkannya. Waktu kita merenungkannya, nanti kekuatan untuk melakukannya akan muncul. Jadi kita lakukan itu juga, memang itu niat, keputusan kita. Tapi kekuatannya itu juga Tuhan yang membuat kita mampu. Nah, kalau kita belum melakukan, jangan salahkan Tuhan, tentu ada bagian kita. Tapi yang saya mau bilang adalah ketika kita merenungkan firman-Nya, kita mau melakukan apa yang Dia perintahkan, maka kekuatan untuk melakukannya itu juga akan muncul.
Ingat cerita mengenai Daniel. Ketika Daniel memutuskan untuk tidak menajiskan dirinya dengan segala hidangan yang ada di meja raja, maka kalimat berikutnya dikatakan Tuhan mengaruniakan kasih dan sayang dari pemimpin di atas Daniel itu kepada Daniel. Tuhan memberikan favor sehingga dia bisa melakukan apa yang dia putuskan itu, yaitu tidak makan hidangan dari meja raja. Jadi keputusannya dari Daniel, tapi kemampuan untuk melakukan sehingga itu bisa dilakukan adalah campur tangan Tuhan. Jadi sekali lagi keputusan ada pada kita. Kita merenungkan firman-Nya. Kalau kita cukup merenungkan firman-Nya, tidak hanya nempel sebentar di pikiran kita, tidak hanya seperti tulisan-tulisan yang kita baca di berbagai medsos lalu kita forward ke orang lain, tidak sekedar renungan 1 menit yang kita mungkin banyak terima lalu kita kirim ke banyak orang lain ya. Tapi kita renungkan, camkan secara pribadi, maka the power ya, kekuatan untuk melakukan hal itu akan muncul. Itu memang unik ya. Kekuatan itu Tuhan berikan, Dia akan buat itu muncul ya. Itu sebabnya di Galatia 5 ayat 16-18 dikatakan hiduplah oleh roh. Bahasa Inggrisnya itu walk by the Spirit. Kita yang sudah lahir baru, ada Roh Kudus dalam hati kita. Kita baca firman Tuhan, lalu kita izinkan Roh Kudus mengajar kita, maka kita akan bergerak, berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Nah, kalau dikatakan maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, dalam bahasa aslinya itu daging itu karnal, sesuatu yang muncul dari daging kita, tidak selalu hal yang jahat. Kadang-kadang kita berpikir keinginan daging itu hal yang jahat. Ya, nafsu duniawi, kemarahan dan sebagainya. Tapi yang disebut keinginan daging itu sesuatu yang muncul dari kedagingan kita. Itu bisa baik, tindakannya mungkin sangat positif dan orang lain melihat itu hal yang baik, tidak salah. Tapi itu karnal. Itu bukan tuntunan dari Roh Kudus. Nah, Alkitab mengajarkan kalau kita walk by the Spirit, kita mengizinkan Roh Kudus menuntun kita, maka kita bergerak di atas karnalitas kita itu. Ya. Ini perlu dipraktekkan dan perlu kita mengalaminya. Ya. Ayat 18 dikatakan kalau kamu dipimpin oleh Roh, walk by the Spirit, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kita ini di atasnya. Kita nggak lagi ribut, ini boleh nggak ya, itu boleh nggak ya. Tapi di atas itu, keinginan untuk hidup benar itu akan muncul. Itu yang disebut anugerah, grace. Grace itu membuat kita mampu hidup di atas hukum Taurat. Ya, hukum Taurat diperlukan karena banyak orang yang tidak berjalan menurut tuntunan Roh. Jadi perlu ada aturannya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi kalau kita hidup di atas itu, kita berjalan bersama Roh Kudus, kata-kata nggak boleh itu jauh di bawah kita. Kita nggak sampai di situ, ya. Tapi sekali lagi tetap perlu ada aturan supaya kita tahu koridornya seperti apa. Tapi kekuatan kita untuk hidup dalam tuntunan Tuhan itu dikerjakan oleh Roh Kudus ya. Jadi dikatakan sini hidup oleh Roh, walk by the Spirit. Nah, ini perlu waktu untuk mengalaminya, melakukannya ya. Lewat praktek kita akan mengerti, sama seperti berenang. Teorinya kita tahu, tapi nggak akan bisa kita terampil kalau kita nggak nyemplung di kolam renang melakukannya. Sama seperti naik sepeda, sudah belajar tapi mesti praktek. Kadang-kadang mungkin jatuh atau hampir jatuh, tapi lewat praktek berkali-kali kita akan terampil naik sepeda. Sama juga seperti olahraga, kalau cuma dilakukan sekali 2 kali habis itu berhenti, manfaatnya tidak terasa. Tapi kalau kita konsisten terus, setelah jangka waktu tertentu kita mulai merasa tubuh kita lebih nyaman, lebih fit, dan itu harus dilakukan terus. Jadi praktek itu membuat kita terampil. Dan akhirnya kita bisa mengalami apa yang dikatakan bahwa God is good all the time. All the time God is good. He makes all things beautiful in its time. Tuhan selalu baik setiap saat. Setiap saat Tuhan selalu baik.
dan Tuhan membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk hal-hal yang kami pelajari saat ini. Perdalam lebih jauh lagi secara pribadi Tuhan, supaya kami mengerti how to walk with God, how to walk by the Spirit, bagaimana hidup oleh roh, bagaimana kami intim dengan Engkau, sehingga kami boleh mengalami bagaimana Ishak menabur di tanah yang sama, tapi kemudian diberkati oleh Engkau karena dia hidup dalam tuntunan-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin.